Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bertemu lagi di podcast episode ini bersama saya Muhammad Alfikir Fansa selaku host untuk hari ini. Nah, kita pagi hari ini kedatangan tamu spesial mungkin yang telah hadir bersama kita. Cuman sebelumnya saya ingin menyapa kembali yang menemani saya di pagi hari ini. Selain beliau ada yang terhormat Ibu PLH Kepala SMK 1 Cianjur, Ibu Hajar Ridna Ardiana MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Nah, yang kedua yang saya hormati Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha Bapak Elang Adung Sunaria SPDMM. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Dan tentunya yang tadi sudah saya sampaikan, kita kedatangan tamu itu Bapak Erpan Haryono SH selaku Kepala Bidang UMKM Dinas Diskoperindag Kabupaten Cianjur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Sehat ya Pak? Alhamdulillah Ya. sehat. Salam Terima sehat kasih semuanya. Bapak sudah mampir di podcast kita. Siap. Nah, kita akan mungkin ngobrol santai dengan Bapak Ibu yang hadir hari ini karena kita hari ini pun itu ada kegiatan spesial mungkin karena ada proyek siswa di mana puncaknya itu pada hari ini dan besok. Itu proyek kewirausahaan di mana siswa-siswi kita memamerkan produk-produk hasil karyanya sendiri, tentunya produk kreatifnya dan berwirausaha. Nah, mungkin ini merupakan salah satu program sekolah. Yang pertama saya ingin ngobrol dulu dengan Ibu PLH. Ibu, kenapa bisa sampai ada program seperti ini? Mungkin seperti itu, Bu. Mungkin ini terinspirasi dari kurikulum Merdeka. Oh, iya. Karena di kurikulum Merdeka ini berbasis proyek. Berbasis proyek. Sehingga di tahun ajaran baru ini kita blok untuk pembelajaran KWU itu dari mulai tanggal 20 ya. 21. 21 Iya. 21 minggu lah, satu minggu itu adalah khusus untuk pembelajaran KWU untuk kelas 11 dan 12 karena berbarengan dengan kelas 10 itu adalah proyek pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Jadi beriringan, jadi semua tingkat itu proyek hari ini, minggu ini dimulai dari pengenalan proposal, kemudian analisis usaha, kemudian menghitung merencanakan produk dari mulai menghitung harga pokok penjualannya sampai rencana profitnya itu. Jadi puncak acaranya itu ada di hari ini dan hari Jumat, hari Kamis dan hari Jumat. Nanti di hari Jumat ditambah dengan pameran yang kelas 10 yang di program P5 itu dengan temanya adalah kebekerjaan, karena di minggu ini beberapa dunia usaha dari IDUKA itu diundang gitu untuk menyampaikan bagaimana sih profesi yang nanti akan dilalui atau nanti setelah pasca lulus itu apa profesi nanti yang akan dicapai oleh siswa-siswi SMK Negeri 1 Cianjur yang terdiri dari 5 jurusan itu ya dari MPLB, kemudian ada akuntansi keuangan lembaga, kemudian ada pemasaran, kemudian ada PPLG yang dulunya RPL, kemudian ada TJKT. Nah itu semua sudah selesai dan ini di akhir puncak acara itu 2 hari Kamis dan hari Jumat. Mudah-mudahan ini dasar ini memberikan inspirasi pada anak-anak, apalagi anak kelas 10 ya, termasuk 11 12 juga untuk menjadi bekal hidup nanti pasca lulus dari SMK Negeri 1 Cianjur. Mungkin itu Pak Alfi. Iya. Nah, jadi untuk 11 12 berwirausahanya, untuk kelas 10 dengan tema kebekerjaannya ya Bu. Selaras di 2 pekan ini dengan kurikulum Merdeka ya Bu. Ya, betul. Karena kita kalau saya tidak salah SMK Negeri 1 Cianjur sudah menjadi sekolah pusat keunggulan ya Bu. Betul. Ya. Sekaligus itu ya. Iya, Bu. Dalam rangka titik awal dari sekolah pusat keunggulan di tahun 2022. SMK Negeri 1 Cianjur sudah menjadi sekolah pusat keunggulan. Nah, berbicara dengan barusan proyek kewirausahaan yang dicanangkan oleh SMK Negeri 1 Cianjur dan adanya kegiatan selama 2 pekan dan puncaknya hari ini, itu mungkin saya ingin ngobrol lanjut dengan Pak Erpan mungkin ya Pak. Siap. Nah, dari pemerintah sendiri mungkin ya Pak melihat kegiatan kita hari ini atau yang barusan sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak karena sudah diresmikan juga kegiatannya oleh Bapak secara langsung hari ini. Nah,
selaras tidak dengan program-program pemerintah atau seperti apa mungkin nih Pak dari pemerintah sendiri? Baik, terima kasih Pak Alfi, Ya, Bu ya Pak ya. Jadi sebetulnya gini, kalau kita lihat runut ke belakang, ini sebetulnya SMK ini adalah pilot projectnya untuk pencetakan wirausaha baru. Karena wirausaha baru ini dicetak itu dari sejak dini, ya dari sejak dini. Nah makanya pas kemarin saya dapat undangan itu, wah ini sangat menarik, nggak apa saya yang hadir langsung ke sini nggak saya kemarin ya. Nah terus juga kalau berbicara tentang keselarasan program, pemerintah itu mencanangkan program, ada yang namanya program pemberdayaan dan program pengembangan ya. Program pemberdayaan itu dimulai dari kita fasilitasi para pelaku UMKM ini. Mungkin nanti adik-adik ini bisa dikatakan pelaku UMKM juga ya, karena UMKM itu adalah kalau kita secara peraturan itu kan usaha mikro, kecil, menengah ya. Nah itu. Nah terus yang kedua nanti sekalian takutnya nanti salah kaprah ya. Jadi rata-rata orang itu berpendapat bahwa UMKM itu pelakunya harus mempunyai produk. Tidak seperti itu. Jadi berdasarkan aturan undang-undang dan PP nomor 7 sekarang yang baru, jadi pelaku UMKM itu kriterianya hanya dibatasi dari aset dan omsetnya saja ya, biar nanti tidak kemana-mana. Jadi kita batasinya di aset dan omset saja. Terus siapa saja? Semuanya bisa jadi pelaku UMKM ya, semuanya bisa jadi pelaku UMKM. Nah kembali lagi ke program keselarasan dengan SMK. Tadi kita punya program namanya pemberdayaan. Pemberdayaan ini di dalamnya ada terkait dengan pelatihan, terkait dengan fasilitasi perizinan, terkait dengan fasilitasi permodalan, terkait dengan fasilitasi promosi usaha ya itu kan. Itu ada di program pemberdayaan yang kita laksanakan di situ. Nah, satu lagi ada program pengembangan. Ya, di sini tata letaknya ada wirausaha baru itu. Nah, jadi ketika nanti tercetak di SMK dengan sekarang sudah dididik dari mulai mulai dari menata sebelum pameran sampai dengan produksi produknya sendiri, menghitung HPP-nya berapa, profitnya berapa, bahkan nanti itu menjadi pelajaran awal dalam pengembangan kewirausahaan baru itu. Nah, dalam kewirausahaan baru yang kita programkan itu ada namanya yang startup tadi itu. Nah, mungkin ini rekan-rekan inilah adik-adik ini yang merupakan startup yang akan nanti turut kita kembangkan masuk ke dalam program pemerintah Kabupaten Cianjur. Nah, ini dengan adanya keselarasan ini makanya tadi saya berkali-kali saya minta izin untuk memasukkan adik-adik ini ke dalam database kita, karena tadi saya lihat di di depan ya produknya itu sudah layak semua gitu. Maksudnya layak dalam artian ketika nanti ada dikatakan layak pasar itu sudah layak jual gitu. Tinggal kita nanti memang masuk ke program pemberdayaan yang kita tadi, yaitu adanya program fasilitasi perizinannya itu ya. Nah gini, jadi produk itu memang secara dasar itu kalau memang produk yang kita di bawah 7 hari untuk edar itu kita cukup dengan izin PIRT saja sebetulnya ya. Nah kebetulan juga di pemerintah kita ada namanya fasilitasi perizinan. Salah satunya itu produk fasilitasi perizinan untuk PIRT, dan itu kita kasih gratis Pak. Ketika nanti ada program yang selaras dan kebetulan kegiatannya ada, nanti kita selaraskan. Jadi nanti kita fasilitasi perizinannya. Terus yang kedua juga ada proses fasilitasi hak merek atau HKI ya. Yang paling penting itu sebetulnya. Jadi nanti kita sarankan sebelum nanti mengurus perizinan yang lain, pertama mungkin izin dasarnya izin usahanya dulu. Nah, yang kedua itu yang saya sarankan itu adalah mengurus dulu hak mereknya. Karena begini, hak merek dengan yang lain itu akan berkesinambungan. Saya contohkan, ketika nanti misalkan Pak Api nanti mengurus satu buah produk dengan mereknya SMK Cianjur ya. Nah, SMK Cianjur. Itu Bapak menguruskan dulu PIRT-nya. Terus menguruskan dulu izin BPOM-nya atau izin halalnya yang lainnya. Nah, ketika Pak Api nanti memasukkan
merek SMK 1 ini dengan logo yang sudah didesain mungkin diupload lah ke Dirjen Kumham ya, Kumham. Ternyata itu sudah ada yang sama. Oh iya, iya. Makanya kan pasti ditolak. Iya. Ya, tolak. Pasti akan merubah lagi ke perizinan yang lainnya kan itu. Nah, makanya nanti saya sarankan ketika nanti akan dipatenkan di sini menjadi produk unggulan di SMK ini, ya kita urus dulu HKI-nya. Mudah kok. Sangat mudah. Dan kalaupun nanti misalkan tidak tidak bisa masuk ke sana, nanti kita fasilitasi, kita bantu. Kita bantu. Pokoknya apapun itu, karena selalu dengan program pemerintah kita dengan tagline pemerintah Kabupaten Cianjur, program unggulannya pemberdayaan 10.000 UMKM, ya itulah kita bersemangat gitu di sana. Jadi banyak sekali berarti Pak program-program pemerintah yang memang selaras dengan program kita. Betul. Nah, termasuk berbicara HAKI Pak, barusan HAKI ini masuk ke dalam kurikulum kita juga Pak. Keren. Dan dipelajari oleh siswa kita. Mantap. Cara mulai perizinan, apa itu dimulai dari surat izin usaha perdagangan, lingkungan dan sebagainya gitu, untuk sampai mendapatkan hak kekayaan intelektual. Betul. Nah, selanjutnya mungkin Pak, ada tidak wadah baru di Cianjur untuk pelaku usaha kita selain yang tadi? Betul. Iya. Mungkin maksudnya market ya. Iya, market yang memang untuk sebagai pusat pelaku UMKM. Betul. Nah, kebetulan kita memang sudah bekerja sama dengan beberapa retail besar ya. Nah, kalau retail besar mungkin dapat saya sebutkan salah satunya termasuk yang di depan SMK juga. Oh iya. Serba Selamat. Itu semua yang jajanan subuh itu yang masuk itu pelaku UMKM Cianjur semua itu. Iya. Nanti bisa cek. Itu ada nasi bakar, ada roti, ada rogan, ada ini. Itu semua pelaku UMKM. Iya. Nah, mungkin jadi sentra pusat juga di sini ya, di Terserba. Terus juga kalau mau yang lebih UMKM lagi ada sebetulnya di OKK. Nah, yang Cipanas. Nah, itu sentra UMKM semua itu, produk yang hampir semua itu produk UMKM juga. Nanti bisa dicek juga. Nah, terus juga yang kita rencanakan itu adalah sekarang yang di alun-alun Cianjur. Nah, kebetulan alun-alun Cianjur mungkin nanti akan jadi sentranya UMKM di sana. Nah, kita mungkin dengan pemerintah itu kita lagi buatkan namanya yang di bawah amphitheater itu ada ruang kosong itu. Nanti di sana ada pusat UMKM. Oh iya Pak. Iya. Ada pusat UMKM di sana. Jadi kalau misalkan siswa kita terdaftar nantinya dan bergabung, bisa juga disalurkan oleh Sangat Discovery. bisa. Sangat bisa. Supaya produk-produk siswa kita pun ikut berkembang dan mengembangkan UMKM Cianjur tentunya. Betul. Ya Pak. Nah, selanjutnya mungkin kita sudah mendengarkan program yang kita sedang laksanakan di SMK oleh Ibu PLH dan selaras juga dengan yang disampaikan oleh Bapak dari Kepala Bagian UMKM. Nah, mungkin sekarang saya ingin beralih ke Pak Adung selaku Kasubag Tata Usaha SMK Cianjur nih Pak. Melihat kondisi seperti ini, tanggapan dari Bapak sendiri itu seperti apa nih Pak? Kondisi siswa kita, program sekolah kita, dan Cianjur yang selaras dengan program-program kita. Terima kasih Pak Alki atas kesempatannya. Apa yang disampaikan oleh Ibu PLH Kepala Sekolah tadi, kemudian juga oleh Bapak dari Diskoperinda, alhamdulillah kelihatannya memang ada perubahan untuk tahun ini untuk sekolah kita, dan lihat kondisi pada hari ini, alhamdulillah program-program SMK kemudian dengan UMKM yang ada di Cianjur sudah selaras, dan kami mungkin dari pihak sekolah sangat mendukung sekali apa yang menjadi atau dijadikan program ke depan yang berkaitan dengan kewirausahaan atau dengan diadakannya Semakji Fair itu ya. Itu mungkin Pak sangat mendukung sekali. Nah, Semakji Fair ya, sepekan SMK 1 Cianjur mungkin ya untuk pameran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, kita sudah mendengarkan, udah sharing dengan Pak Erpan, sudah mendengarkan informasi dan didukung juga oleh sekolah. Mungkin untuk diskusi hari ini kita cukupkan ya Pak. Siap. Kita akan bertemu lagi mungkin di kemudian hari ya Pak. Untuk menghadiri pameran-pameran di SMK 1 Cianjur selanjutnya. Boleh, insya Allah. Ya. Terima kasih saya ucapkan kehadirannya kepada Pak Erpan di pagi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Rina yang sudah menemani dan kepada Pak Adung yang sudah menemani podcast kita di pagi hari ini. Nah,
Saksikan terus podcast SMK Negeri 1 Cianjur karena kabar-kabar up to date dan informasi terbaru mengenai kegiatan dan seputar program SMK 1 Cianjur akan selalu ada di podcast kita. Tentunya di YouTube SMK Negeri 1 Cianjur ataupun Instagram kita @semakji. Saya Muhammad Alfir Pansa pamit undur, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa dan sehat-sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.